Saya Farah Yulianti. Kali ini saya bakalan istilahnya sharing session kali ya, sharing-sharing sama teman-teman semua. Wah, ada Mas Fahmi Andriana nih, alumni full stack kita ya, Mbak Fia ya. Ada Mas Fahmi, ya. Iya. Oke. Nanti paling kita bisa sharing-sharing sedikit ya. Iya benar, nostalgia sekali. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita bakalan sharing session ya tentang full stack developer seperti apa, pengalaman saya juga seperti apa, kemudian juga kita bahas tentang React.js ya. Kenapa sih kita perlu belajar React.js gitu ya, terutama bagi developer-developer yang sudah pernah memegang project website gitu ya. Tentu juga untuk para pemula gitu. Kenapa sih perlu belajar React.js gitu ya? Oke deh, saya share screen dulu. Screen. Oke, sudah terlihat semua? Sudah terlihat Mbak Fia? Sudah, Mbak Farah. Oke, sip. Oke, ini kita mulai ya. Jadi full stack developer ini. Oke. Nah, congratulations. Ini ya. You have found us ya. Kalian sudah menemukan kami Digital Sekolah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, ada quote dulu nih, yang sebenarnya ini juga termasuk life principle saya. Jadi ketika mimpi kita pikirkan, nah itu jadi rencana ya. Kemudian kalau rencana itu kita ucapkan gitu ya, nah itu jadi komitmen. Artinya kita sudah komit kita mau ngapain gitu. Kemudian ketika komitmen kita lakukan, nah itu bakalan menjadi kenyataan gitu. Jadi kalau kita punya mimpi, jangan bilang itu impossible lah teman-teman, karena kalau di istilahnya di scientist gitu ya, scientist mindset, itu nothing impossible. Pasti possible, cuma bagaimana caranya. Nah, itu menjadi life principle saya gitu ya. Nah, jadi sebelum masuk materi, saya mau sharing sedikit juga tentang pengalaman sebagai full stack developer. Ini kenapa sih saya kok mau jadi full stack developer? Karena apalagi wanita kan. Sekarang sudah mulai banyak nih wanita itu women in tech gitu ya. Nah, jadi itu awalnya dari SMA sebenarnya. Jadi dari SMA tuh saya sudah mulai tertarik dengan dunia perkodingan gitu ya, dunia full stack developer. Sudah mulai bikin kayak project kecil-kecilan, kayak project website event gitu ya. Kemudian saya mulai branching ke freelance, yaitu saya bikin website konveksi gitu ya. Itu sederhana sekali projectnya waktu itu. Tapi itu berawal dari mimpi yang pernah saya bayangkan. Saya tuh bakalan bikin website yang bisa seperti ini nih. Nah, mungkin awalnya kayak, possible nggak ya? Mungkin nggak ya saya bisa bikin kayak gitu? Nah, tuh saya pelan-pelan mulai kayak cari tahu dulu nih. Saya merencanakan dulu. Oh, ini kayaknya saya harus belajar HTML dulu gitu ya, HTML. Kemudian kalau sudah saya belajar PHP gitu ya, itu front end dan back end. Jadi kalau sudah oke, saya coba cari koneksi nih, siapa nih yang butuh bantuan saya untuk dibikinkan website, istilahnya gitu. Kebetulan saya ada koneksi ke tukang konveksi. Saya tanya, ini ibu butuh website nggak untuk promosi? Dia mau. Nah, itu kan jadi ini ya, komitmen ya. Oke, saya harus menyelesaikan website untuk ibu ini. Nah, kemudian saya kerjakan jadi, nah itulah jadi kenyataan. Gitu ya, teman-teman ya. Di full stack itu seperti itu. Jadi pengalaman saya dulu pada saat pertama kali berkenalan dengan dunia full stack gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa sih yang mau saya sharing hari ini ya? Pertama yang mau saya share itu adalah siapa sih full stack developer itu? Nah, kemudian yang kedua, apa bedanya front end developer sama back end developer? Dan yang ketiga, kenapa full stack developer gitu ya? Kenapa kita memilih full stack developer sebagai karir misalkan? Kemudian full stack developer demand and supply di Indonesia dan juga di dunia, ya. Yang kelima, kemudian full stack developer skills dan tools yang dibutuhkan apa aja, dan yang terakhir itu React.js introduction dan installation. Nah, yang React.js introduction dan installation ini saya tidak akan terlalu teknikal kok teman-teman. Jadi saya kasih tahu aja bagaimana caranya, simpelnya kita menggunakan React.js gitu ya untuk membangun suatu aplikasi simple gitu.
Nah, jadi kita masuk ke materinya ya. Oke, siapa sih full stack developer itu? Nah, full stack developer itu adalah seseorang yang dia bisa front end dan bisa back end, gitu ya. Nah, back end developer itu dia itu di belakang gitu nggak apa namanya di website itu tuh nggak kelihatan kerjanya back end tuh kayak gimana tuh nggak kelihatan teman-teman. Yang kelihatan justru adalah kerjanya si front end developer. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini front end developer itu dia itu bertanggung jawab untuk ngedesain dan membangun web aplikasinya se-user friendly mungkin dan seinteraktif mungkin. Jadi kalau teman-teman buka website, Plank nih ya, buka website apa namanya e-commerce gitu ya. Nah, yang pertama kali teman-teman lihat itu adalah hasil kerja dari front end developer gitu ya, supaya itu terlihat cantik, menarik sehingga kita klik aja tuh tanpa melihat isi dompet kita ada berapa. Nah, itu kerjanya front end developer gitu ya. Nah, kalau backend developer itu dia tidak terlihat kerjanya. Nah, dia itu di belakang. Dia itu memanage server, aplikasi, dan juga database. Gitu ya. Nah, ini tuh apa sih? Database itu apa? Application itu apa? Server itu apa? Nah, itu jadi di website e-commerce misalkan ya, ada barang banyak kan ya, itu yang muncul di apa namanya di layar kita tuh banyak yang muncul barangnya. Nah, itu kan pasti harus disimpan ya. Barang ini tuh datanya ada di mana. Nah, itu disimpan di database. Nah, yang memaintain atau menjaga database itu supaya up to date, nah itu merupakan back-end developer. Gimana caranya supaya pada saat setiap kita buka website itu, barangnya itu ya ganti, nggak cuma itu lagi gitu. Nah, itu kerjaannya back-end developer bagaimana. Nah, kalau teman-teman lihat ilustrasinya nih, pasti tahu ya film apa ya? Spider-Man 2 ya, yang masih Tobey Maguire. Nah, ini dia di tengah-tengah nih. Jadi di sini ada klien front end, back end, dia one man army di sini ya untuk menghentikan apa namanya keretanya ini. Nah, ini jaring-jaringnya ini diibaratkan sebagai kalau front end ini ada JavaScript, ada JSON, HTML, Bootstrap dan lain-lain. Kemudian yang server ini back end-nya di sini ada Python, Node.js, PHP, Express.js, MongoDB dan lain-lain. Nah, jadi full stack developer ini seperti ini ya, Spider-Man yang berusaha menghentikan kereta ya. Kelihatannya kayak, wah berat banget dong, gitu ya. Harus bisa dua-duanya, harus bisa menghentikan kereta ini, berat banget. Well, itu betul, tapi bukannya tanpa reward, pasti ada rewardnya. Kenapa? One man army ini tuh justru malah rewardnya lebih besar dibandingkan hanya salah satu aja, gitu ya. Kemudian sebelum kita masuk ke situ, jelasin dulu ini apa bedanya front end developer sama back end developer secara simpel ya. Nih, kalau front end developer itu ya ini tadi nih ya, dia tuh belajar web language sama markup yaitu HTML, CSS, JavaScript. Kemudian ada namanya asynchronous request. Ini dan kemudian ada AJAX. Asynchronous request nih kayak gimana caranya dia berhubungan dengan back end gitu. Ya simpel lah gitu. Kemudian ada web editing software. Nah, kadang front end developer ini harus kerjasama dengan UI UX ya. Karena kalau UI UX-nya itu tidak bekerja sama dengan front end, bisa jadi protes yang front end. Ini kamu bikin desain sembarangan aja gitu. Ini belum tentu ini codingannya bisa nih bentuknya kayak gini. Nah, jadi tuh penting juga komunikasi kita nanti dengan UI UX designer. Tapi kadang-kala teman-teman, pada saat kita ngerjain project, solo ya, solo itu kayak saya gini, nggak ada UI UX-nya. Jadi mau nggak mau kita yang harus bisa juga ya setidaknya inilah web editing software gini kayak Figma atau Adobe Dreamweaver gitu ya. Nah, itu kan ada codingannya juga. Nah, ini kita harus paham juga nih gitu. Nah, tapi kalau idealnya ya front end itu menerima desain yang sudah disepakati bersama dengan UI UX gitu. Tapi kalau solo ya ini juga harus bisa juga gitu. Nah, kemudian image editing, nah buat apa kita bisa image editing di front end? Karena kadang kalau kita mau pasang ini ya, pasang foto gitu ya, pasang foto di sebuah web, itu ukurannya harus sesuai. Kalau enggak ntar dia flatten gitu atau enggak agak lonjong gini. Nah, itu jadi harus diperhatikan juga seperti apa. Kemudian accessibility, cross browser issue dan juga search engine optimization. Nah, ini itu masuknya lebih ke
branding ya, branding dan marketing. Nah, kita juga harus paham nih teman-teman. Jadi jangan sampai kita developer hanya ya udah develop aja, tapi kita kan kerja untuk klien ya. Klien itu pasti memiliki tujuan. Nah, kita harus paham tujuan itu seperti apa. Tujuannya itu ya misalkan ini untuk branding gitu ya, branding. Nah, accessibility ini artinya apa? Dia tuh bisa diakses dari mana aja. Dari laptop bisa, dari HP bisa, dari tablet bisa. Gitu. Jadi jangan sampai buatnya untuk website pas di HP dia gede banget gitu kan, kita sering lihat ya website yang itu sebenarnya tampilannya tampilan laptop, jadi harus kita zoom gitu ya, harus kita zoom buat ngelihat tulisannya karena saking kecilnya gitu di HP. Nah, kemudian cross browser issue itu biasanya terjadi itu kalau kita pakai Bootstrap, kalau nggak salah, Bootstrap. Jadi Bootstrap itu nanti saya perkenalkan juga. Kadang itu di Mozilla itu beda sama di Google Chrome, bahkan kadang hilang gitu. Kalau misalkan kita pakai Opera atau pakai IE. Nah, jadi itu misalkan kita bikin text box gitu ya, text box, kemudian mau kita jadiin ini untuk input tanggal. Nah, di Google Chrome bisa, tapi di Mozilla tuh enggak, malah jadi text box biasa. Nah, itu rawan tuh kalau kayak gitu. Itu nanti malah nyambungnya ke security, tapi kita nggak akan bahas itu. Cuma teman-teman harus tahu aja, kita pada saat membuat aplikasi harus tahu nih, ini tuh mau pakai browser yang mana ya. Nah, kemudian search engine optimization. Ini suara siapa ya? Sorry, agak oke. Ini yang terakhir search engine optimization ini buat ini ya. Jadi pada saat nanti ada promosi gitu ya, itu muncul di Google gitu ya, atau enggak websitenya muncul paling atas di Google. Nah, ini itu biasanya kerjasama sama copywriter gitu ya, copywriter. Kalau ada, kalau enggak ya setidaknya kita harus tahu nih ini keywordnya apa untuk brandingnya seperti itu. Nah, ini kita harus bisa nih. Jadi full stack itu nggak hanya cuma coding aja teman-teman. Kalau teman-teman misalkan background-nya marketing gitu ya, wah ini bisa nih skill marketingnya dimanfaatkan untuk nanti CEO, search engine optimization, gitu ya. Kemudian untuk accessibility juga itu skillnya masih bisa dimanfaatkan untuk front end ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk back end ya, programming dan scripting dari Python, Ruby atau Perl gitu ya. Ada juga nanti Node.js gitu ya, Express.js sorry. Kemudian arsitektur server kayak gimana, database-nya kayak gimana, scalability itu size-nya, security-nya nih tadi ya, security-nya dari cross browser issue ini bakalan connect ke security gitu ya. Misalkan tadi kalau di Google Chrome pada saat kita mau input date gitu ya, input tanggal, di Google Chrome bisa, di Mozilla hilang, di text box biasa itu kita masukin sembarangan huruf, sembarangan kata, pada saat disubmit ke database. Nah, mending kalau itu cuma iseng gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah tahu apa yang harus ditulis itu bakalan bisa table di database-nya ke delete atau mungkin database-nya ke delete. Nah, jadi itu masuk ke tanggung jawab back end. Nah, inilah dua ini nanti saling terkoneksi satu sama lain. Gitu ya. Kemudian data transformation juga, ini misalkan data dari perusahaan bentuknya flat gini, tapi yang dibutuhkan di website itu dia butuh di unpivot gitu ya. Nah, ini harus bisa juga. Dan juga yang penting adalah backup. Backup dari database-nya ini harus di-perform gitu ya. Sehingga kalau misalkan terjadi kayak tadi nih, di delete gitu sama orang iseng ya datanya, kita masih punya backup. Nah, dari dua ini kelihatannya ini ya, kayak one man army banget ya kalau misalkan kita menjadi full stack developer. Yes, betul. Gitu. Nah, ada lagi nih tambahan ya, back-end developer dan juga front-end developer. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan gimana caranya supaya transaksi jadi aman. Nah, tools-nya ini ada banyak, ada Laravel, Ruby on Rails, MongoDB, dan Node.js, Apache gitu ya. Apache. Nah, ini beberapa tools-nya. Ini teman-teman pada saat back-end developer itu nggak harus semuanya bisa ya, nggak harus semuanya bisa. Jadi kalau saya tuh kayak saya spesialis sebenarnya tuh di Laravel sama Code Igniter itu PHP ya, PHP. Nah tapi
dari belakangan 2 tahun ini saya mulai fokus ke Node.js juga karena waktu itu saya harus maintain website ini Absent Fingerprint. Absent Fingerprint itu dia pakai Laravel tapi pakai Node.js juga gitu. Nah, itu ini ya tools-nya. Nah, language-nya ini ada PHP, ada Python ya, JavaScript gitu ya. Oke. Dan gajinya ini 6,5 sampai 14 juta. Ini untuk entry level, teman-teman. Ini untuk entry level segini. Dan juga tergantung perusahaannya gitu ya. Back end ini segini. Kemudian front end ini sudah tadi saya jelaskan ya. Nah, ini tools-toolsnya. Ini ada Angular, Sass ya. Terus language-nya juga ini ada Vue, JavaScript, React gini ya. Ini sebenarnya library masuknya ya. Nah, terus gajinya ini 9 juta sampai 16 juta. Sebenarnya kalau front end ini kurang lebih awalannya tuh sama ya, sekitar 6,5 untuk entry. Cuma kalau 9 ini sebenarnya dia itu front end ini rata-rata tuh masuknya ke startup ya. Karena kalau company-company yang lain langsung nyari itu biasanya back end, jarang yang nyarinya front end. Nah, kalau masuk ke startup memang awalannya 9. Biasanya gitu. Ke startup yang memang dia membangun template sendiri itu memang sekitar 9 juta. Cuma ini untuk entry level segini. Biaya gajinya sekitar segitu. Nah, kalau senior segimana? Pastinya lebih tinggi dari ini. Mungkin kisarannya sekitar 12 sampai 18-an. 12 sampai 18 ya. Senior developer sekitar segitu sih. Nah, itu biasanya setiap tahun nambah-nambah lagi. Tergantung perusahaannya lagi. Menurut tergantung perusahaannya kayak gitu. Oke, nah ini tadi ya full stack developer ini bekerja sama dengan UI UX dengan data scientist juga. Data scientist sebenarnya lebih ke back end ya. Ini bekerja samanya dengan back end. Kemudian front end ini kerjasamanya dengan UI UX dan juga back end dan front end harus bekerja sama dengan DevOps. Ya, jadi kalau teman-teman pernah dengar DevOps, nah itu kita juga harus bekerja sama dengan mereka. Oke. Nah, kita masuk nih. Kenapa sih kita harus mulai jadi full stack developer? Ya. Nah, menurut ilustrasi ini ya dan juga dari data-data yang sudah diriset, Indonesia ini nomor 5 pencetak startup di dunia. Wow kan? Lumayan nih Indonesia tuh mulai banyak bikin startup. Kalau teman-teman cek di LinkedIn, banyak tuh company-company baru ya yang perusahaannya masih employee-nya masih 1 sampai 10 atau 11 sampai 50. Nah, itu biasanya memang startup yang baru mulai. Gitu ya. Nah, ini startup paling banyak memang di Amerika ya, 46.000, kemudian India, disusul dengan India ya, 6.000. Kemudian Inggris, Kanada, dan Indonesia nomor 5, dan Indonesia ini lebih banyak daripada Jerman dan Prancis untuk urusan startup. Gitu ya. Karena startup di Indonesia ini memang masih terpusat di Jakarta, ya, masih terpusat di Jakarta dan juga Bali, ya. Itu lumayan banyak startup yang dibangun di sana. Kemudian disusul juga di Bandung, ya. Bandung tuh juga lumayan banyak startupnya. Kemudian kalau di luar Pulau Jawa, untuk teman-teman di luar Pulau Jawa itu ada di Medan. Ya, ada kawan saya di Medan dan di Batam. Itu mereka mendirikan startup di situ. Ya. Ada juga startup yang merupakan branching dari Singapura. Nah, itu dibikin Indonesian versionnya di daerah Sumatera itu sekitar di Batam, Medan, sama Palembang kalau nggak salah. Ya, itu ada. Kemudian kalau di Sulawesi itu di Makassar dan juga Manado. Ada pendiri startup di situ. Gitu ya. Nah, ini tuh masih survei tahun 2019. Sekarang sudah tahun 2022. Pastinya sudah lebih banyak dari ini ya, karena saya lihat di LinkedIn tuh pasti ada aja jobs itu nama-nama perusahaan baru gitu ya. Nah, pasti mungkin sudah 3.000-an sekarang startup di Indonesia itu gitu ya. Nah, kalau banyaknya startup apa ngaruhnya sih sama full stack developer? Nah, karena adanya perusahaan baru, artinya lapangan pekerjaan baru kan. Nah, biasanya startup ini itu menjualnya itu suatu service yang menggunakan teknologi gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa dapat pekerjaan di bidang teknologi? Nah, mulailah dari menjadi full stack developer. Kenapa? Karena developer itu akan terus berkembang ya. Modernisasi negara itu pasti akan selalu ada gitu ya. Dan juga
Kominfo sendiri bilang kita masih kekurangan talenta digital, gitu ya. Kominfo yang bilang itu memang betul. Karena jujur saja, jadi selama saya 5 tahun jadi full stack developer, rata-rata tuh saya bisa megang 5-6 project yang harusnya itu bisa dihandle oleh orang lain. Alasannya apa? Karena talentanya tidak ada, gitu ya. Kalaupun ada, ternyata dia sudah memegang project lain juga. Jadi itu sama aja kayak saya gitu loh. Nah, sementara kita mencarinya itu rata-rata memang yang dia mau belajar dan belum pernah pegang project serius, nanti dibimbing gitu. Jadi itu akan menjadi portofolio juga gitu. Nah, kemarin itu saya juga riset sama orang-orang HR di kantor saya yang sekarang dan juga di bos-bos saya dulu, yang klien-klien saya dulu. Ya, sama-sama Mbak Jen ya. Nah, jadi balik lagi ya, saya riset dulu ke mantan-mantan klien saya dan juga ke HRD. Saya tanya, ini yang ngelamar jadi full stack developer berapa orang? Ternyata cuma 10 orang, teman-teman, cuma 10 orang. Begitu tahu job desk-nya itu harus bikin website dari awal gini-gini, company itu langsung kayak pas interview tuh langsung kayak, ini kamu pernah buat apa? Gitu kan? Kamu pernah buat apa? Saya jelasin, saya pernah buat ABCDEFG gitu kan, project saya apa aja. Terus ditanya, kamu bisa nggak kalau bikin kayak gini? Kalau kita punya portofolio, pasti kita jawab, oh bisa, itu mah saya pernah buat untuk ini. Nah, itu nanti ada skill interviewnya sendiri ya. Nah, itu di digital sekolah ada sesi untuk menjawab interview. Bagaimana caranya kita confident gitu pada saat interview. Nah, itu ada nanti di digital sekolah, nanti mungkin akan dijelaskan sama Mbak Via ya. Nah, tapi seperti itu ya teman-teman. Kita kalau udah punya portofolio akan sangat pede pada saat memulai karir menjadi full stack developer. Nah, biasanya untuk pemula bingung portofolio apa sih yang mau dibuat gitu ya. Mungkin kalau yang sudah sudah ada yang ngebimbing istilahnya, ada yang ngebimbing pasti kayak bikin freelance gitu ya, kecil-kecilan. Nah, tapi kalau yang tidak ada yang membimbing, dia cuma belajar otodidak di internet tapi nggak tahu. Ini saya harus menunjukkan hasil kerja saya ke siapa. Nah, itu kan jadi kayak percuma ya. Untuk apa? Gitu ya. Makanya pemula yang ingin belajar menjadi full stack developer itu menurut saya perlu satu orang sebagai mentor. Mentornya ini yang bertujuan untuk supaya tahu ini dia diperkenalkan ke dunia baru nih. Ini apa aja yang bisa saya kerjakan gitu. Jadi karena saking sedikitnya full stack developer gitu ya, itu jadinya ya nanti megangnya project-nya banyak, 5-10 project bisa. Pusing kan? Nah, makanya ketika nanti talenta digital sudah banyak, pastinya satu orang paling hanya memegang paling banyak 3 project. Itu aja udah pusing gitu loh, 3 project ya. Tapi jadinya makin modernisasi di Indonesia gitu ya. Nggak kalah sama negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Loh, India aja sudah berhasil menyalip Inggris loh, India. Gitu ya. Dan India itu sumber dayanya lebih banyak daripada kita. Banyak banget loh. India tuh kalau nggak salah kedua lebih terbanyak di dunia. Dia tuh sudah bisa membuat perusahaan sendiri. Kemudian talenta digitalnya juga banyak. Dan bahkan ada yang sampai diekspor ke Amerika Serikat dan juga ke Kanada. Saking banyaknya gitu ya talenta digitalnya. Nah, kita sementara kekurangan nih. Makanya bootcamp seperti digital sekolah ini didirikan supaya dengan harapan nanti kita semua yang mungkin hadir di sini tertarik menjadi full stack developer seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke full stack developer, demand and supply ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya sampai saya jelasin juga. Demand-nya ini tuh gini. Kalau di Amerika ya, ini dia ada 853.000 pada tahun 2024 gitu ya. Nah, ini tuh 853.000 job di Amerika ini tuh masih kurang orangnya gitu ya. Masih kurang. Nah, biasanya kenapa sih kok bisa banyak kayak gini di tahun 2024 di Amerika? Gitu ya. Mungkin di Indonesia juga akan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang mulai berwirausaha. Nah, berwirausaha pastinya butuh apa? Promosi. Ya. Apalagi kalau usaha mereka itu di bidang teknologi, pasti butuh dong talenta digital ya kan. Kemudian meskipun dia nggak bergerak di bidang
teknologi misalkan lebih ke manufaktur gitu ya, mereka butuh promosi dong, produknya apa? Itu butuh website gitu ya, website untuk menjual misalkan. Nah, itu merupakan pasar kita nanti sebagai full stack developer. Nah, kalau teman-teman baca nih, full stack developer job ranks number 2 in Indeed and prediction 1.4 million empty jobs in the US alone. Ini di USA loh, gitu ya. Nah, ini tuh kalau di US aja segini, how about the rest of the world gitu ya? Di seluruh dunia bagaimana? Itu. Makanya sekarang banyak yang mau masuk ke IT itu karena ini. Like the job is everywhere gitu ya. Mungkin teman-teman yang awalnya dari digital marketing atau dari science gitu ya. Mereka akan berusaha untuk belajar teknologi juga, belajar coding juga. Kenapa? Karena itu nanti juga ilmu mereka akan kepake gitu loh. Jadi banyak teman-teman saya yang lulusan kampus ternama ya, mereka unfortunately karena pandemi ini belum dapat kerja, dan juga mereka juga bingung dengan jurusan mereka freelance apa yang mereka bisa lakukan. Jadi ada yang bertanya ke saya, kalau saya ikut course gitu ya, course untuk IT, worth it nggak sih? Ya saya bilang worth it lah. Nanti kalau kamu mau punya jualan gitu ya, mau punya jualan atau mau bikin something gitu ya, atau bahkan mau riset gitu ya, nge-share hasil riset bisa pakai website yang kau buat sendiri daripada bayar orang gitu misalkan gitu ya. Kau bisa bikin sendiri. Itu worth it banget gitu loh. Soalnya dia kalau nggak salah ikut pelatihan singkat gitu, tapi sempat nanya-nanya juga sama saya karena ada beberapa yang nggak paham. Dan kemudian dia bisa membuat website sendiri dan itu menjadi personal branding sendiri gitu. Ya dia bilang, oh iya benar juga ya. Ini kalau bisa coding sedikit aja gitu ya untuk jadi sebuah website satu, ini jadi portofolio dia. Padahal dia bukan lulusan IT dan juga dia ngelamarnya bukan di jurusan IT teman-teman. Tapi dari website yang dia buat itu hasil kerja dia, kayak hasil penelitian, kemudian apa yang dilakukan itu dipajang semua di website dia, itu kayak CV jadi websitenya. Kemudian dia taruh itu di perusahaannya melihat, oh dia pernah kerja kayak gini. Itu karena hasilnya lebih nyata gitu kalau di website. Dan kemudian bisa diklik juga, dibaca, lebih interaktif. Nah, itu jadi dapat pekerjaan. Jadi jangan kira full stack developer ini tuh benar-benar full coding teknologi itu enggak. Bahkan teman-teman yang pemula yang memang bukan jurusan IT yang mau mengkoneksikan IT dengan bidang lain itu bisa teman-teman. Sekarang IT itu bisa dikoneksikan kemana aja, ke banking, ke biologi, kemudian ke astronomi bisa teman-teman. Bagi ke marketing sudah pasti ya karena teknologi sendiri ini merupakan salah satu senjata marketing gitu ya. Nah, ini tadi nih ya gaji nih ya sudah saya kasih tahu juga. Nah, tadi kan gajinya itu front end dan back end, bisa ya. Tapi kalau gabung gimana? Nah, kalau gabung tuh ya kira-kira mediannya segini nih, sekitar 9 juta. Kalau lagi apes banget gitu ya, nggak apes sih, sebenarnya lebih kayak apa ya, dapatnya itu pekerjaannya cuma maintain doang, ya paling gajinya sekitar 5 lah. 5 ke bawah itu kerjanya cuma maintain doang. Nah, tapi dengan maintain doang itu kita juga bisa belajar, oh iya, website seperti ini tuh terdiri dari apa aja. Nah, itu bisa kita jadi bahan pembelajaran juga. Nanti jadi pada saat kita pindah ke perusahaan lain, nah itu kita dapat nih ilmu. Oh, kalau di perusahaan sana itu membuatnya website-nya seperti ini strukturnya. Nah, berarti kalau saya di perusahaan baru, saya disuruh membuat strukturnya misalkan kurang lebih 50% sama, kalau misalkan requirement-nya sama ya, yang disuruh bikin website-nya sama. Nah, 50%-nya itu saya improve. Nah, kalau nanti teman-teman kayak gitu, itu bisa jadi potensi untuk naik gaji. Nah, itu saya kasih tahu aja dari pengalaman saya gitu ya. Jadi saya melihat strukturnya, kemudian saya lihat 50% strukturnya saya build dari situ, kemudian sisanya saya improve. Nah, kemudian saya kasih ke atasan, atasan itu senang, nah, itu bisa menjadi dasar untuk naik gaji. Kalau teman-teman sudah paham, gitu ya. Oke. Oh ya, sebentar, saya lupa nih. Ini gaji pekerja startup lebih tinggi. Ya memang, kalau pekerja startup pasti lebih tinggi, tapi ada tapinya. Jadi kalau teman-teman mencari work-life balance gitu ya, biasanya gajinya memang mediannya adalah 7. 7 itu sudah median.
Tapi kalau di startup ya, startup itu apa namanya, dia tidak kenal waktu ya. Fleksibel. Jadi fleksibelnya dalam tanda kutip, misalkan pagi suruh kerja, siangnya pulang, malamnya kerja lagi. Nah, itu memang gajinya jauh lebih tinggi, saya akuin. Teman-teman saya yang kerja di startup seperti itu, yang tiba-tiba lagi weekend seperti ini di call gitu ya, di Jakarta dan juga di Bandung, memang gajinya itu 2 digit ya. Tapi mereka single sih ya, jadi nggak ada beban gitu. Jadi kayak ya udah berangkat aja, toh uangnya lancar gitu kan. Nah, itu kan pribadi masing-masing ya. Apakah mau bekerja seperti itu, tapi ya memang reward-nya lebih besar, silahkan. Gitu. Tapi kalau mungkin yang sudah berkeluarga, pikir lagi ya untuk apa namanya, spend time sama family gitu mungkin ya. Nah, itu pribadi masing-masing. Cuma saya kasih tahu aja, kalau di startup memang mostly seperti itu, karena mereka sedang membangun. Cuma kalau sudah established company ya enggak. Work life balance dapat, gajinya juga ya menurut saya itu lumayan tinggi sih, sekitar 7 juta untuk entry level gitu ya. Oke, selanjutnya ini skillnya tadi ya kurang lebih sudah saya jelaskan tadi di awal ya, ada design skill, database ya, web storage, kemudian version control system, kemudian ada HTML atau CSS untuk front end, HTTPS ya, dan REST ini back end. Kemudian JavaScript atau query untuk back end, NPM juga. NPM ini paket ya, paket. Oke, ada pertanyaan dari Mas Alvin Septiadi, Sultek itu kerja tim atau individu? Nah, ini tergantung dari perusahaannya, Mas Alvin. Gitu ya. Kalau di perusahaan yang apa namanya sudah established gitu ya, itu pasti tim. Ada tim IT-nya untuk developer, ada. Jadi nanti dibagi-bagi kerjanya. Tapi kalau perusahaan yang kayak memang dia baru mulai digital transformation, itu pasti sendiri, kayak saya. Saya kerjanya sendiri. Belum ada timnya gitu ya. Dan juga nanti kalau untuk pemula, saya sarankan biasanya tanya gitu ya, ini kerjanya tim atau individu. Karena saya waktu itu tanya, dibilang katanya individu gitu ya. Paling berdua sama supervisor gitu. Jadi kalau sudah established company pasti tim sih. Cuma kalau baru mulai digital transformation itu sendiri mostly. Paling banyak berdua gitu ya. Sudah jelas Mas Alvin? Untuk ini pertanyaan dari Wasena. Berarti kalau di startup memang lebih chaos gitu ya Kak jam kerjanya? Yes, mostly. Jadi kalau startup yang memang apa namanya, dia biasanya bekerja di bidang teknologi, kemudian apa namanya, software yang memang berhubungan dengan teknologi. Ya, sama-sama Mas Alvin. Oke, saya lanjut ke Mas Rewa nih ya. Jadi misalkan kalau kita kerja di apa namanya, software, ya kita ngejual software gitu ya ke company. Kalau pada saat jam itu tengah malam nih, ada usernya yang nggak bisa make. Misalnya kita mobile banking deh, mobile banking jam 11 malam tiba-tiba error, kita nggak bisa transfer. Nah, mau nggak mau itu tim IT-nya harus ini ya, bangun kan, betulin masalahnya apa. Nah, biasanya kalau mobile banking seperti itu tim IT-nya adalah tim IT luar, gitu ya. Tim IT mungkin vendor gitu ya. Ada juga tim IT internal dari bank yang besar di Indonesia, mungkin teman-teman tahu ya. Nah, itu juga sama teman-teman sebelahnya. Itu tim IT-nya tuh tiba-tiba ditelepon, ini nggak jalan, gimana nih? Gitu, betulin sekarang. Nah, itu bukan startup, tapi divisi IT-nya itu seperti startup. Nah, itu nanti ada lagi namanya agile method ya. Nah, itu di kelas full stack nanti juga dibahas di digital sekolah. Seperti apa gitu ya. Tapi memang rata-rata startup yang benar-benar baru establish gitu ya, baru dapat klien bisa nih ya, baru dapat klien, kemudian baru apa namanya, sudah tahap eksekusi gitu ya, planning sudah, tahap eksekusi itu kita kebalik, kadang malam jadi pagi, pagi jadi malam. Biasanya kayak gitu. Dan juga berdasarkan teman-teman saya yang cerita-cerita kayak gitu. Misalkan dia baru pulang itu jam 2 malam gitu ya, jam 7 sudah masuk lagi gitu. Tapi memang gajinya besar. Cuma itu kan tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau teman-teman memang mengejarnya uang gitu ya, mau dan sanggup bekerja seperti itu silahkan. Reward-nya memang sepadan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya family dan mau spend time sama family ya mungkin lebih cari yang
work life balance kerjanya, atau bahkan bisa freelance kayak saya juga. Saya jadi kerja ya, freelance ya. Jadi kalau freelance kan waktunya lebih fleksibel ya. Jadi misalkan kita kerja sambil main sama main sama anak gitu kalau punya anak, atau mungkin kerjanya bisa dibawa kemana-mana, kita lagi pergi gitu bisa bawa laptop misalkan gitu ya, terserah kayak gitu sih. Oke, itu ya Mas Rewa nih ya, Mas atau Mbak nih saya nggak tahu nih. Jadi gitu jawaban dari saya. Tuh. Oke, saya siap. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ini soft skill ya. Nah, soft skill ini juga penting untuk teman-teman. Kenapa? Kita punya ini ya, hasil gitu ya, hasil kerja. Tapi kita nggak tahu cara nyampeinnya gimana ke orang. Ya buat apa? Nah, kayak soft skill ini perlu. Kayak ini saya pernah buat ini loh. Jadi itu kayak kita mempromosikan diri kita, personal branding. Kita tuh bisa apa sih? Gitu. Nah, itu soft skill tuh perlu. Kemudian web arsitektur juga. Web arsitektur ini sebenarnya kalau kita ini tuh sangat teknikal banget. Kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari ini nanti setelah selesai full stack bisa. Silahkan. Oke. Lanjut dulu kita ya. Nah, tools-nya sekarang. Full stack developer tools. Nah, ini ada React ya. Ini yang di ujung nih. Saya ganti kursor dulu. Nah, ini ya. Ini React. Ini GitHub. GitHub itu adalah repository tempat kita naruh file-filenya nanti. Kalau kita bekerja sama dengan developer lain, nah GitHub ini tuh menjadi repo ya, di mana nanti kita bisa saling berkolaborasi dalam coding. Kemudian ini text editornya namanya Visual Studio Code. Ada Google Chrome, Bootstrap. Bootstrap ini untuk front end ya, dia tuh template yang bagus gitu untuk website. Kemudian Flash ini Python ya, back end. Ntar ada pertanyaan. Flash-nya tuh apa? Pas banget ya saya tunjuk Flash. Flash ini tuh dia tuh micro web service ya. Dia Python. Punya Python ya. Ini Python yang ini. Jadi tuh ini bahasanya Python. Flash ini tuh back end, istilahnya mini back end lah ya. Untuk kayak apa sih namanya? Servernya Python gitu. Kalau Python doang itu nggak bisa dia untuk nge-host website. Nah, jadi dia butuh Flash gitu. Kalau websitenya kecil-kecil bisa pakai Flash gitu ya. Kalau websitenya kompleks, besar, dan lagi namanya nanti Django gitu ya. Django itu buat website yang lebih kompleks. Cuma kalau untuk pemula bisa pakai Flash ya. Kemudian ada JavaScript ya. Ada Node.js juga nih. Node.js nanti ini berhubungan dengan React ya. Ada NPM ini paket manager berhubungan juga dengan Node.js. MySQL ini database ya. Database yang isinya table. Kemudian ada HTML, CSS, ada MongoDB. Nah, MongoDB ini database juga, tapi bukan table dia. Jadi nanti tuh ada, dia bentuknya tuh kayak tree gitu. Bentuknya kayak tree, kurang lebih. Jadi tuh yang ini bertable, yang ini enggak. Nah, mostly tuh sekarang udah pada beralih ke MongoDB. Tapi ada juga yang masih pakai MySQL. Kita bisa dua-duanya gitu, nggak masalah. Ada pertanyaan dari Pak Livianus Wandito. Ya, datanya seperti JSON ya. Cuma kan pemula mungkin belum paham ya JSON itu apa. Jadi saya bilangnya lebih kayak tree. Benar nggak tuh, Mas Ken Developer? Ini pertanyaan, kalau full stack apakah harus bisa semuanya secara mendalam? Karena menurut saya full stack lebih generalis bukan spesialis. Kalau dari saya sendiri enggak sih, enggak terlalu spesialis ya. Memang betul full stack itu intinya kalau disederhanakan sekali itu lebih seperti ini saya membangun website setengah-setengah gitu. Kalau ada 2 gelas full, nah kalau full stack itu setengah-setengah. Tapi bukan berarti kerjanya setengah-setengah ya atau hasilnya setengah-setengah, enggak. Tapi pemahaman kita tidak terlalu deep gitu. Nah, kalau boleh saya kasih tahu juga, kadang ketika kita sudah lulus nih dari full stack developer ya, dari bootcamp, nggak semuanya menjadi full stack developer memang. Jadi pasti ada yang lebih fokus ke front end, ada yang lebih fokus ke back end gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin mereka memang minatnya di situ. Tapi baik lagi ke yang sudah saya sampaikan.
nggak bisa menjadi front end tanpa bekerja sama dengan back end. Dan juga sebaliknya, nggak bisa menjadi back end tanpa bekerja sama dengan front end. Jadi kita sudah paham basicnya, untuk selanjutnya bagaimana itu bisa kita tempuh sendiri. Kita lebih enjoy yang mana itu. Karena kalau saya sendiri, saya lebih enjoy ke back end. Tapi saya paham bagaimana cara front end bekerja gitu. Jadi full stack itu jangan diartikan sebagai harus bisa paham dua-duanya secara benar, enggak. Karena saya sendiri juga saya lebih paham ke back end, tapi saya mengerti kalau saya mau membuat data seperti ini, front end-nya harus seperti apa. Gitu. Jadi kalau saya bekerja sama dengan front end engineer ya, kalau misalkan dipisah, saya langsung bilang, ini datanya bentuknya kayak gini. Jadi nanti kamu bisa nggak bikin front end-nya kayak gini nih, possible nggak nih? Kalau desain dari UI UX-nya udah jadi, bisa nggak ini kayak gini bentukannya gitu. Jadi nanti datanya lebih rapi. Nah, jadi karena saya paham front end juga, jadi saya bisa memberikan masukan seperti itu. Mbak Patlivia gitu ya. Siap. Kemudian ada lagi, apakah dari penggunaan framework modern ini di samping memang membuat tampilan website menjadi lebih menarik dan interaktif, tapi juga bisa membuat performa web menjadi lebih lambat? Oke. Ini nanti akan saya jelaskan juga di React ya. Mas Rewasena di React nanti akan saya tunjukkan performance-nya gitu ya menggunakan React dan juga daripada menggunakan JavaScript biasa. Sebentar ya, habis ini. Oke. Kemudian tadi sampai mana saya? Sampai MongoDB ini ya. Ini tadi sama Mas Aken Developer dibilang ini JSON ya. JSON itu sebenarnya bentukannya tuh dia apa ya? Bentukannya memang kayak tree sih sekilas, ada node-nya gitu. Kalau pernah lihat Firebase kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian ada PHP dan juga ada Laravel. Jadi Laravel ini bahasanya PHP. Ada juga satu lagi namanya CodeIgniter gitu ya. Nah, yang akan nanti kita pelajari di Digital Sekolah itu adalah React.js nanti ya. Database-nya bisa MySQL, bisa MongoDB gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Apa yang bisa kita pelajari di Digital Sekolah? Ini ada React.js, ada Node.js ya, JavaScript sendiri, NPM, kemudian HTML, CSS, MySQL, dan MongoDB sebagai database-nya. Nah, ini bisa jadi apa sih stack ini? Nah, yang pertama itu adalah versi kompleksnya adalah kita bisa membuat marketplace. Yes, ini adalah Coin Marketplace ya. Bisa nih. Ini mantan klien saya dulu. Ini website mantan klien saya. Udah launching kayaknya sekarang. Cuma belum dipromosiin. Kemudian ada yang ini adalah website untuk tim dijual ya. Itu website company ya, company profile ini dijual. Nah, ini setiap template yang dijual dia dapat penghasilan gitu ya. Merekomendasikan FreeCodeCamp open source untuk latihan atau introduction full stack developer para beginner. Yes, bisa. Cuma itu kan istilahnya otodidak ya. Kalau untuk mengetahui basicnya saja boleh. Tapi sekali lagi, biasanya untuk para pemula itu istilahnya apa ya? Masih perlu dibimbing gitu ya. Masih perlu dibimbing untuk beberapa tahap gitu. Jadi saran saya untuk basic-basic saja bisa. Cuma ketika mengalami kesulitan, kalau bisa memang bertanya kepada orang yang lebih ahli gitu. Supaya tidak stuck di situ-situ aja gitu. Karena biasanya para pemula tuh kalau udah stuck di situ-situ aja, ya udah nggak lanjut lagi, kayak nggak tahu ini harus gimana selanjutnya kayak gitu. Kemudian Mas Alvin, saya sudah mempelajari basic CI. Pertanyaan saya, apa salah belajar CI bisa nggak sih pindah ke Laravel? Mungkin ini nanti akan saya jawab ya Mas Alvin ya. Jawabannya sih bisa gitu ya, karena basicnya PHP struktur sintaksnya nggak begitu jauh gitu ya. Cuma nanti akan saya mungkin di akhir sesi mungkin nanti bisa bertanya lagi ya, karena kita masuk ke sini dulu. Oke. Nah, ini jadi tech-stack yang nanti akan diajarkan, React.js ya. Nah, ini nanti versi kompleksnya nih kalau teman-teman mungkin tertarik gitu ya. Ini bisa bekerja sama, tapi istilahnya kayak sharing-sharing gitu ya. Bagaimana sih cara membuat seperti ini gitu ya. Kemudian ini kita masuk ke sesi React.js Introduction ya. Jadi React.js ini tuh dia merupakan front end ya, front end development tools. Jadi React.js ini adalah sebenarnya library, cuma sering banyak dibilang framework. Sebenarnya dia itu library. Tapi saking dia very good in terms of development ya,
itu dia dibilangnya adalah framework gitu ya. Dan juga dia open source nih, artinya bisa dilihat siapa aja gitu ya, bisa dimodif gitu ya. Nah, kenapa sih kita pakai React.js nih nanti di digital sekolah? Nah, pertama karena dia gampang untuk dipelajari dan juga gampang untuk diinstal. Karena basically dia, kalau kita sudah paham JavaScript, nah React.js ini pakai namanya JSX ya. Nah, itu kalau kita sudah paham JavaScript, belajar JSX itu nggak begitu susah. Dan kalau kita sudah belajar JSX, itu dalam membuat website bakal jauh lebih easy gitu ya. Karena JSX itu banyak capability-nya gitu ya. Kemudian banyak company yang menggunakan React.js. Yes, sekarang sudah banyak startup yang mulai beralih ke React.js gitu ya. Kenapa sih pada beralih ke React.js? Kemudian ada ini nih, help to build rich user interface ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar ada namanya React Native. React Native itu adalah mobile ya, untuk aplikasi untuk mobile. Nah, React.js sama React Native itu karena sama-sama React ya, bahasanya sama. Jadi ketika mau nge-convert website menjadi aplikasi mobile, itu 98% kodenya kepake. Jadi kita nggak perlu ngoding ulang lagi di mobile gitu. Jadi paling hanya menyesuaikan dikit-dikit aja untuk menjadi aplikasi mobile. Makanya React.js ini banyak dipakai karena tujuan akhirnya adalah si company ini mau juga untuk membuat aplikasi mobile. Rata-rata seperti itu. Pernah buat project React Native? Pernah. Ya. Waktu itu saya pembuat website menggunakan React.js dan juga React Native untuk, waktu itu hackathon sih. Hackathon juara apa saya lupa, itu udah agak lama. Itu bikin blood donation ya, blood bank. Jadi kayak istilahnya tiap orang ini di HP punya laporan dia udah berapa kali donor darah, kemudian diingetin nih saatnya waktunya donor darah, kemudian ada AI-nya nunjukin ini dia donor darah di mana. Kurang lebih kalau nggak salah kayak gitu aplikasinya. Udah agak lama sih, tapi itu berhubungan. React Native ini wah banyak ya pertanyaannya. Di save dulu aja gimana nih? Nanti habis sesi kita akan bahas ini lebih lanjut ya. Habis sesi. Oke. Kemudian reusable element ya. Reusable element ini artinya kalau kita sudah membuat elemen, ini bisa dipakai lagi berkali-kali. Dan kemudian yang terakhir ini yang paling penting, strong community support. Nah, ini community support itu maksudnya gimana sih? Jadi ketika kita mengalami kesulitan pada saat mengcoding, itu kita bisa memberikan pertanyaan di forum. Nah, itu nanti akan banyak yang membantu kayak gitu. Jadi banyak yang paham React.js sebenarnya gitu. Ya. Itu ya. Jadi ini kenapa memilih React.js gitu ya. Oke. Nah, ini React.js versus other framework or library gitu ya. Ada dibandingannya dengan Angular sama Vue ya. Angular ini tuh sebelum React sudah ada duluan, dia dibuat oleh Google gitu ya. Kemudian popularity-nya itu kurang ya, karena sebenarnya kayak Angular itu dipakai di platform namanya Ionic. Itu strukturnya lumayan complicated, saya akuin. Saya pernah coba itu lumayan untuk pemula ya gitu deh. Angular tuh. Kemudian ada Vue juga, ini dibuat oleh Vue Company ya. Popularity-nya juga kalau Vue masih kurang ya, kurang lebih sama kayak Angular. Kalau Angular tuh popularity-nya menurun, kalau Vue ya segitu-segitu aja. Jadi dia nggak naik-naik gitu ya. Sementara kalau React tuh sangat populer. Nah, untuk learning curve ya ini tadi saya bilang Angular itu kalau untuk pemula ada gitu. Makanya dia sedih gitu ya. Angular tuh lumayan gitu. Itu ya. Kemudian ini kalau learning curve-nya sama Vue ini lumayan ya. Lebih enak gitu daripada Angular, jauh lebih enak gitu ya, karena Angular ini banyak banget dependensinya. Kalau React sama Vue tuh enggak. Kemudian backward compatibility, Angular sama, dia kalau untuk compatibility ke belakang itu Angular sebelumnya sintaksnya beda. Beda jauh.
Kalau React sama Vue enggak. Ini masih sama. Kemudian ekosistemnya secara ekosistem ya. Ekosistem Angular ini sebenarnya bagus ya. Tapi React juga bagus. Kalau Vue secara ekosistem kurang. Nah, kemudian dokumentasi ya tiga-tiganya masih seimbang ya dokumentasi. Karena dokumentasi kan dari official yang buat ya. Nah, itu masih oke-oke aja. Cuma kadang ada beberapa yang nggak dicantumin di situ ya. Ya, sudah dicantumin di situ apa namanya? Ya segitu-segitu aja. Kalau ada yang kurang ya biasanya nanyanya ke community support-nya tadi gitu. Nah, kalau community support lebih kuat yang mana? Ya karena paling populer React ya pasti community support-nya lebih kuat di React gitu ya. Jadi dengan React ini tuh istilahnya dengan JSX ya. Jadi kayak upgraded version of JS atau JavaScript. Nah, ini kita bisa bikin banyak aplikasi website maupun nanti kalau teman-teman tertarik belajar mobil ya dengan React Native. Nah, itu bisa juga. Oke. Nah, apalagi sih yang bisa kita lakukan dengan React gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu website Netflix ini menggunakan React ya. Facebook juga React. Kemudian ini Coin Marketplace, ini saya lupa websitenya apa, tapi ini juga dia pakai React, udah saya lihat. Ini NFT Marketplace juga sama dia pakai React juga bikinnya. Ini ya. Oke, dia tuh React ini banyak gitu capability-nya ya. Bisa bikin apa aja. Oke, nah ini instalasinya ini kita tuh harus mengerti basic HTML dan CSS. Jadi kalau teman-teman ada yang pemula di sini ya, yang bukan dari background IT, ini juga diajarkan HTML sama CSS. Kemudian fundamentalnya, kemudian seperti objek, array, kondisional, ini diajarkan. Nah, nanti ini diajarkan juga ya S6 ya, kayak syntax, arrow function, object struktur, karena ini nanti akan kepake di JSX-nya atau di React-nya. Kemudian harus punya juga Node.js dan NPM. Jadi download dulu Node.js-nya nanti. Gitu ya. Oke. Kemudian ada 3 cara ya untuk install React.js. Ada pakai CDN, itu dia import aja, simple. Kemudian ada Webpack dan Babel, dan juga ada create React App command, gitu ya. Nah ini sebentar, saya mau kasih lihat simple ini ya, simple app yang bisa dibuat menggunakan React. Saya share screen dulu ya. Oke. Jadi ada kalkulator ya teman-teman. Ini dibuatnya simple, dia menggunakan CDN aja, jadi tinggal import. Ya ini kelihatan kan ya kalkulator. Bagi 9 nih bisa lah ya. Dan itu pakai text box dengan tombol-tombol aja. Ini dia simple banget pakai CDN. Gitu ya. Nah, ini codingannya. Ini saya ambil dari GitHub ya. Nah, jadi tuh ini dia hanya import di sini. Ini CDN-nya. CDN-nya jadi dia download, dia masukkan ke folder lokal, terus tinggal diimport gini. Nah, ya ini kurang lebih seperti ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan kayak apa-apanya gitu ya. Kayak ini membuat apa buat apa enggak, belum. Tapi ini saya mau kasih lihat aja, ini bentukannya seperti ini, sudah menjadi sebuah simple kalkulator itu ya. Ini sudah menjadi simple kalkulator. Nah, ini kan menggunakan CDN ya teman-teman, yang artinya cuma import gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain gimana? Nah, ini ada kalkulator yang lebih advance lagi sebentar. Oke. Oke, ini ya. Ini lebih advance lagi ya. Ini sudah ditambah CSS sendiri. Di React-nya di sini ya. React-nya di sini dia sudah dibuat konstan, kemudian di rendernya di sini sama ya ini. Ini ya. Kemudian 12 5 aduh nggak kelihatan sih. Ini ada tombol hapusnya segala macam ini ada. Ini lebih advance karena dia dibuat CSS-nya seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian satu lagi yang mau saya tunjukin tadi ada pertanyaan performance ya. Performance ini ada yang membuat perbandingan antara React.js, kemudian jQuery dan Angular. Kalau teman-teman bisa lihat di sini hasilnya ya. Ini tuh dia bikin
10.000 dashboard elemen dengan random 20% elemennya itu diupdate terus gitu ya. Dan juga di run gunakan Chrome dan juga pakai developer tools ya. Kemudian diulang selama 5 kali. Ini ya. Jadi pada menggunakan React.js pada saat dia rendering dan painting ini segini milisecond-nya. Jadi average-nya sekitar 152 milisecond untuk rendering dan untuk painting komponennya dia 193 milisecond. Sementara kalau menggunakan BigQuery, library JavaScript biasa ya, bukan yang virtual DOM seperti ini, dia ngerendernya itu average time-nya 354 milisecond. Kemudian paintingnya sedikit lebih cepat, yaitu 188 milisecond. Cuma renderingnya masih kalah jauh sama React.js ya, 2 kali lipatnya malah. Ya. Bagaimana dengan Angular? Nah, Angular itu dia renderingnya 183 ya, lebih cepat daripada jQuery, tapi paintingnya lama, 261 milisecond, masih kalah sama React.js. Nah, ini performance test seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, ini kita balik lagi ke PPT-nya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Di CDN hanya tinggal import, kemudian yang lain ini perlu Node.js untuk installnya. Nah, bagaimana cara installnya? Ini nanti diajarinnya di kelas, gitu ya. Cuma kalau teman-teman mau coba yang simpel, tentunya pakai CDN bisa, karena tinggal import aja. Gitu. Kemudian opportunity-nya. React.js. Nah, ini ada beberapa job posting yang saya temukan ya. Saya temukan di LinkedIn saya nih. Ini React.js developer ya. Kemudian ini ada di PT ini. Kemudian front end engineer ini juga dia menggunakan React atau Vue gitu ya. Ini banyak sebenarnya, nggak bisa saya taruh semua di sini, tapi rata-rata kayak satu page itu isinya dia butuh React developer semua. Ada yang entry level, ada yang butuh 1 tahun pengalaman, ada yang hanya perlu lampirkan portofolio saja, kayak gitu ya. Oke, kemudian ini kan istilahnya kerja kantoran ya. Bagaimana kalau freelance? Nah, ini favorit saya. Saya kalau saya lagi gabut gitu ya, lagi gabut terus butuh additional income, saya ke sini ke freelancer.com ya, cari freelance ya. Cari freelance. Nah, ini tuh kalau teman-teman lihat nih, dia need React developer. Nah, ini saya butuh bikin website React.js dengan koneksi Firebase dan juga perlu diupdate time to time. Nah, ini dia pasang harga $15 per hour. Seperti teman-teman tahu, $1 itu sekarang sekitar 14.000 sekian. Jadi sejam ini kira-kira $15 itu 210.000. Ya, sekitar segitu. Jadi 1 jamnya kita dihargai 210.000 untuk membuat website menggunakan React. Kemudian ada juga yang langsung pasang harga nih, $151. Berarti ini dia sekali project. Biasanya kalau yang per hour ini dia continue ya, terus-terusan dia mau diupdate terus, mau kita yang maintain. Tapi kalau yang langsung $151 ini biasanya dia sekali project aja gitu ya. Sekali project. Yang ini juga sekali project nih. Terus ini dia tuh cuma mau nanya nih, dia website-nya mau dicek ada error, terus dibetulin. Nah, itu dapat $151. Ini mungkin bisa 2 jutaan ini untuk ngecek doang itu website-nya ada yang salah atau enggak gitu ya. Terus ini juga nih sama, ini mau bikin website hotel booking gitu ya, dia segini biasanya. Nah, ini tuh di website freelancer ini yang biasa saya sering kunjungi, ini tuh ada namanya bid. Bid itu artinya kita berkompetisi sama freelancer lain untuk pasang harga. Misalkan dia naruh bidnya tuh 151, tapi kita pasang, saya bisa selesai $140 gitu ya. Nah, itu tergantung orangnya juga sih. Nah, tuh biasanya nanti profil kita dilihat, portofolio kita dilihat, kalau dia setuju ya udah nanti kita dikontak, itu proyeknya jadi punya kita. Nah, ini saya biasanya kalau lagi gabut gini, saya masang bid gitu ya. Ini siapa, saya masang bid 10 dapat 3 project gitu. Kalau lagi gabut, nah itu saya kerjain. Nanti kalau udah ya udah uangnya ditransfer gitu. Kalau teman-teman punya PayPal, pakai PayPal. Kalau punya rekening yang bisa nyimpen dolar, ditransfer ke situ, tergantung nanti gimana. Cuma kalau saya pribadi, saya memang lebih suka cari kerjaan yang dolar, karena ya itu kursnya lebih gede.
gitu ya istilahnya. Jadi pada saat dirupiahkan lebih besar. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin mau butuh side income, bisa bekerja sebagai freelancer gitu ya, seperti saya. Jadi kerja di kantor iya, freelance juga iya, ya. Jadi meningkatkan meningkatkan kemampuan. Jadi kayak tetap diasah gitu kemampuannya, nggak hanya di kantor aja, tapi juga pada saat hari libur supaya nggak lupa gitu ya kemampuan yang sudah kita pelajari. Ngerjain project freelance tuh. Oke. Nah, sekarang ayo kita menjadi full stack developer ya. Nah, ini yang pertama pastinya adalah kita membaca dokumentasi nanti ya. Nanti akan diajarkan juga gimana caranya membaca dokumentasi. Kemudian melakukan riset ya. Riset ini tuh maksudnya adalah riset pada saat codingnya dan juga riset kebutuhan kita mau membuat website apa. Kemudian yang ketiga, join community, komunitas yang sama-sama belajar React biar bisa saling sharing. Kemudian get some short course, ini tuh mungkin kayak ya basic-basic kayak tadi ya, free code camp gitu ya. Itu kan short course ya, bisa. Kemudian yang kelima, get a mentor, yang saya sering ini gini nih. Sering ngomong ke talenta digital yang pemula, cari mentor, jangan sendiri gitu. Kenapa? Karena mentor itu tuh mentor yang baik ya. Mentor yang baik itu pasti akan mendukung perkembangan kita dan juga akan memperkenalkan kita kepada network-nya. Kayak misalkan kadang tuh saya punya mentor juga, itu dia kalau lagi penuh nih, dia ngasihnya ke saya, rekomennya saya, kamu aja deh yang pegang nih. Ini nanti project kamu dikerjain sama ini ya anak didik gue ya, dia juga bisa kok gitu. Nah, itu biasanya seperti itu mentor yang baik ya. Kemudian yang keenam adalah coding bootcamp. Nah, contohnya digital sekolah nih, coding bootcamp gitu ya. Coding bootcamp digital sekolah nih nanti pertama teman-teman get a mentor, dapat, ya iyalah pasti nggak mungkin. Kemudian community dapat, karena teman-teman ya saling sharing yang sama-sama belajar, dapat course-nya juga, kemudian bisa diulang ya course-nya juga kalau misalkan ada yang belum paham. Dan juga pastinya sih yang paling penting nomor 5 nih, get a mentor. Karena untuk pemula itu kalau mulai stuck ya ntar takutnya mundur. Karena kalau ada mentor kan selalu dimotivasi untuk berkembang. Seperti itu ya. Oke deh. Thank you. Jadi materinya sampai situ aja kalau dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin ini diambil alih sama Mbak Via ya. Oke, terima kasih Mbak Farah. Nah, teman-teman nih setelah dengar penjelasan dari Mbak Farah, boleh nih kita masuk ke Q&A session ya. Jadi silakan buat teman-teman yang punya pertanyaan, mau open mic atau di chat juga boleh. Tapi ini di chat udah rame banget Mbak Farah sebenarnya. Ya, diseleksi aja Mbak Via. Kira-kira yang mana pertanyaannya. Oke, ini ada dari mana nih? Oh, ada yang minta info freelance di web, Mbak Farah. Minta info freelance. Website freelance tuh. Oke, freelance itu kalau mau yang Indo gitu ya, mungkin teman-teman belum terlalu pede sama bahasa Inggris, bisa di sini freelancer.co.id, bisa. Kalau mau udah pede gitu ya, bisa di Fiverr. Fiverr, atau Fiverr kan ya, Fiverr pasti. Ini kalau mau pakai dolar di situ. Ada lagi, bentar. Freelancer, sebentar. Freelancer. Freelancer.com juga. Sini kan ya. Freelancer.com. Itu ya. Ada. Kemudian ada TopTal, Upwork. Banyak ya teman-teman. Ntar saya terus ini aja biar teman-teman bisa cari sendiri. Upwork. Ini sih yang favorit saya gitu. 1, 2, 3, 4, 5 website itu. Oke, Mbak Farah ada pertanyaan dari Kak Jen. Boleh tolong dijelaskan kalau cloud and back-end developer apakah termasuk full stack developer ya? Cloud and backend developer. Iya. Jadi cloud itu sebenarnya kan storage ya. Kayak jadi tuh cloud itu ada storage, ada juga infrastrukturnya di cloud. Jadi kayak di data center sana infrastrukturnya kita pinjam. Nah, itu juga termasuk developer. Biasanya itu lebih ke DevOps sih. Tapi kalau back-end developer ya full stack. Karena back-end itu adalah
istilahnya bukan hardware ya, tapi lebih ke softwarenya. Gitu. Jadi gimana caranya kita menghubungkan antara data server itu merupakan yang di cloud tadi, ya kita hubungin tuh dengan front end-nya. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Jen. Terus ini ada lagi dari Kak Muhammad, untuk sekarang lebih baik menggunakan functional komponen atau class komponen, Mbak? Ini sih apa ya, pribadi ya. Kalau saya sih lebih suka kelas. Lebih suka kelas komponen. Berarti preferensi aja ya Mbak Farah ya? Yes. Ada juga yang lebih senang pakai fungsional. Tapi kalau saya pribadi sih sukanya kelas. Oke, nextnya dari Kak Clotilda, izin bertanya Kak, untuk beginner lebih prefer belajar front end, back end, atau langsung full stack? Kalau saya pribadi lebih baik full stack. Kenapa? Karena pada saat saya kuliah juga gitu. Kita semua dikasih materi dua-duanya. Front end iya, back end iya. Nah, nanti setelah lulus, Mbak Clotilda mau apa namanya? Pilih mau lebih fokus ke front end atau ke back end, ya itu nanti terserah. Tapi sudah saya bilang tadi ya, front end itu tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa menyesuaikan dengan back end, dan juga sebaliknya, back end nggak bisa dia bekerja sendiri tanpa menyesuaikan dengan front end. Jadi full stack dulu ya, nanti kalau mau lebih fokus ke salah satu silahkan. Jadi apa namanya, pada saat misalkan Mbak Clotilda maunya fokus ke front end, jadi pada saat buat desain harus mengconsider ini back end bisa nggak nih pakai interface kayak gini gitu ya. Jadi seperti itu misalkan. Oke, Mbak Farah, mungkin ini kita bisa Q&A sampai setengah 12, oke nggak Mbak? Nggak kelihatan ya jarinya. Oke, gini. Oh ya, oke. Oke, ini soalnya banyak nih. Oke, dari Kak Dian lanjut. Selamat siang Kak Farah, izin tanya, dalam menguasai suatu bahasa pemrograman atau memahami suatu hal tentang pemrograman itu, apakah Kakak butuh waktu yang cukup lama? Haruskah menguasai satu hal terlebih dahulu, baru coba yang lain, atau pelajari semua lalu baru fokus ke satu hal? Apakah masih ada peluang bagi orang yang masih awam pemrograman dan cukup berumur untuk memahami atau menguasai pemrograman untuk beralih bidang dari non-IT ke bidang IT? Terima kasih. Oke, wah panjang ya pertanyaannya. Oke, jadi Mbak Dian, untuk yang pertama itu, apakah masih ada peluang bagi orang masih awam dan cukup berumur untuk memahami programming? Ada pasti. Ya, sih saya ceritain ya. Jadi saya punya teman S2 saya. Dia umurnya udah 48 mau 50, tapi masih belajar ini loh, masih belajar programming. Dia justru backgroundnya pada saat S2 itu IT, tapi S1-nya bukan IT. Tapi dia mau masuk IT karena dia tertarik belajar. Jadi tidak ada batasan umur dalam kata belajar. Itu kata saya. Karena itu yang selalu dikasih tahu sama orang tua saya juga gitu. Tidak ada batasan umur untuk memulai belajar. Asal kita punya komitmen ya, kita punya mimpi tadi ya, kita punya mimpi, jadi rencana, jadi komitmen, kemudian itu yang akan kita lakukan, itu bisa. Ya. Nah, untuk mulainya bagaimana misalkan gitu ya. Untuk waktu yang lama itu depends ya, tergantung orangnya masing-masing seperti apa. Misalkan kita butuh waktunya itu 4 jam setiap hari karena memang ada waktunya cuma itu, silahkan gitu ya. Baik lagi aja kayak waktu kita sama-sama sekolah dulu, ada beberapa waktu yang kita dedikasikan untuk belajar. Misalkan besok mau ujian gitu ya, kita belajar dulu kan, atau kan ada waktu yang kita dedikasikan untuk belajar. Fleksibel aja, jadi tergantung masing-masing. Mungkin kalau orang yang sudah berumur waktunya sedikit ya, karena ada family time gitu ya, atau mungkin harus masak dulu, atau misalkan apa namanya nemenin anak-anak gitu ya kalau udah berkeluarga. Ya saran saya sih dedikasikan waktu aja misalkan 1 sampai 2 jam untuk fokus benar-benar belajar kayak gitu. Nah, kemudian menguasai satu hal terlebih dahulu baru coba yang lain, atau pelajari semua lalu baru fokus satu hal. Nah, inilah pentingnya mentor, Mbak Dian. Kenapa? Karena mentor akan memberitahu nih, ini yang cocok ke Mbak Dian nih apa nih? Apakah Mbak Dian lebih cocoknya generalis atau spesialis gitu. Nanti mentor itu akan mengakses nih, ini tuh lebih baik Mbak Dian itu bagusnya itu fokus ke satu aja ini, kemudian dikasih tahu proyek yang bisa dibuat di sini apa aja, atau ke semua generalis. Ini ada 1, 2, 3, ini pelajarin aja sedikit. Nah, nanti dengan pelajarin segitu akan menjadi apa?
Nah, itulah pentingnya mentor. Jadi saya nggak bisa jawab secara pasti, tapi perlu diakses lagi. Ini kemampuannya seperti apa, yang terbaik seperti apa. Itu seperti customized learning path. Kayak gitu. Jadi itulah gunanya mentor. Gitu. Oke, semoga menjawab ya, Kak. Ini ada yang minta pengen lihat salah satu project Mbak Farah nih. Duh, boleh nggak, Mbak? Aduh, kalau project masalahnya konfidensial. Itu punya, ya mohon maaf ya. Cuma mungkin nanti kalau kita ada kesempatan lain bertemu yang secara private bisa saya tunjukin. Tapi kalau forum umum kayak gini, maaf belum bisa. Konfidensial soalnya. Belum bisa ya, Kak. Sorry ya, confidential. Oke. Ya. Terus ada pertanyaan lagi, Mbak. Kalau kalau misalnya beginner ingin belajar programming, kira-kira tools yang cocok itu apa ya, Kak? Yang sekiranya mudah dipakai oleh beginner. Soalnya tools untuk pemrograman lumayan banyak juga. Jadi saya kadang bingung pakai yang mana. Nah ya ini Mbak tadi balik lagi butuh mentor. Gitu. Jadi pertama ditanya dulu pasti diakses. Ini mau fokus kemana? Karena IT itu luas. Nggak cuma hanya full stack developer, ada cloud, ya, ada misalkan UI UX, kemudian ada infrastruktur, DevOps, banyak, sistem engineer, itu ya, banyak. Jadi pertama untuk backend ya misalkan ya, untuk backend tools yang mana? Nah, ini pertama nanti biasanya kalau saya itu eh, kasih pertama belajar Python. Kalau pemula banget ya Python. Kenapa? Karena Python itu sintaksnya lebih mudah dibaca untuk pemula daripada yang lain. Pertama Python. Kemudian Python sudah paham full, saya perkenalkan dengan Flash. Flash sudah paham, saya perkenalkan dengan Django. Nah, itu sudah dapat 3 project tuh minimal. Karena yang Python ini biasanya saya banyak projectnya. Kemudian yang Flash itu sudah jadi website full, yang Django juga jadi website full. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau Python sudah paham nih ya, logikanya sudah paham, algoritmanya sudah paham, nanti hanya beda sintaksnya aja. Jadi pada saat nanti misalkan Mbak Rotilda mau belajar PHP, logikanya sudah dapat, tinggal mempelajari sintaksnya saja. Tuh. Karena sudah paham satu bahasa pemrograman, biasanya untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain itu tidak akan sesusah pada saat pertama kali belajar. Seperti itu masing-masing bahasa pemrograman apakah harus pelajari frameworknya juga? Saran saya ya, karena bahasa pemrograman itu sendiri tujuan framework dibuat itu karena bahasa pemrograman itu sendiri masih belum cukup untuk membangun satu kesatuan website gitu. Tapi bisa aja kayak contohnya PHP. PHP bisa nih kalau bikin website simple ya. Tapi kalau butuh yang kompleks, PHP doang itu ribet, panjang banget codingannya, bisa mungkin 3.000 line kali ada. Makanya dibuat framework Laravel atau CodeIgniter supaya pada saat kita melakukan sebuah perintah yang tadinya PHP itu misalkan butuh 10 line, dengan Laravel cuma 3 line. Nah, itulah tujuannya dibuat framework gitu. Tapi pasti biasanya akan diajarkan, Mbak. Pada saat kita sudah menguasai basicnya, untuk menguasai frameworknya pasti diajarkan seperti itu. Yes, betul sekali, framework itu memudahkan. Sama seperti React ini ya, React kan library ya. Nah, jadi dengan JavaScript doang tuh dia bisa panjang banget gitu. Tapi dengan React satu line cukup. Jadi gitu, untuk mempermudah kita sebagai developer untuk membuat suatu aplikasi seperti itu. Oke, nah teman-teman nih, kalau misalnya tadi kita juga sempat bahas project kan ya Mbak Farah ya, tadi ada yang project Mbak Farah. Nah daripada lihat project Mbak Farah nih teman-teman, mendingan kita bikin project sendiri di kelas full stack kita ya Mbak Farah ya. Kan tema Jamtal kan kan pasti saya ngomong juga, ini saya pernah buat ini nih. Kan saya kan pasti ngomong ke teman-teman gitu, ya. Iya, oke. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam tentang web development, terus React JS dan lainnya, nah teman-teman bisa join langsung di sekolah kelas full stack developer kita nih teman-teman. Kelasnya akan kita mulai di tanggal 11 Juni, tapi aku saranin teman-teman segera mendaftar sekarang karena kita ada promo early bird sampai tanggal 16 April aja. Nah, potongannya ini sampai 1,5 juta loh teman-teman. Oke banget kan? Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya sebelum daftar, nih cus langsung aja tanya-tanya melalui link yang udah ada di chat box.
Ini udah di-share sama admin kita, jadi feel free ya teman-teman kalau mau tanya-tanya langsung aja. Oke, terus ada pertanyaan lagi Mbak Farah dari Kak Albi. Mau tanya Kak, saya pemula baru belajar C, terbagi modul MVC. Kiranya coding penggerak utama di C gimana ya Kak? Apakah di indeks atau bagaimana? Di controllernya Mas. Itu MVC kan model view controller ya. Ini teknikal banget nih pertanyaannya. Tapi penggerak utamanya di controllernya. Jadi controller itu dia ngambil data dari model ya. Kemudian dia juga yang nge-load view-nya di situ. Jadi pastiin di controllernya, bukan di index ya. Index itu adalah view. Gitu. Kecuali nama controllernya index.php ya, tapi kayaknya enggak deh. Biasanya namanya lain. Gitu ya. Pertanyaan lagi nih. Oke, kira-kira di digital sekolah ada mini course nggak ya Mbak? Ini kita ada, tapi untuk tanggalnya nanti akan kita infokan lebih lanjut ya Kak ya. Kita ada kok mini course. Tapi kalau mini course kan kita cuma sedikit ya Mbak Farah ya. Yes, sedikit kulitnya. Sulit banget nih teman-teman. Jadi mendingan aku saranin langsung aja yuk join ke sekolah kelas kita. Infonya bisa dilihat di mana. Oke, untuk infonya bisa hubungi ke admin kita ya, Kak ya, yang tadi sudah di-share di chat box nih. Bisa langsung tanya-tanya lewat WA aja gitu. Ada nih WA nih bit.ly/WA. Nah, langsung aja tuh, gas. Gas langsung. Mbak Farah udah semangat nih, teman-teman. Oke. Kita masih ada waktu. Oh, bisa satu pertanyaan lagi nih. Bukan pertanyaan, penjelasan yang tadi Mas Alfi. Oke. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan terakhir, boleh nih. Kita sampai 11:30. Aman, mungkin boleh kasih reaction-nya teman-teman kalau udah clear nggak ada pertanyaan lagi. Aku lihat gini ah. Nah, tuh. Mbak Farah nggak dihitung dong, kan Oh, enggak ya. Aduh. Oh, ada yang nanya soal Mernstack, Mbak Farah. Manstack itu ya MongoDB, Express, React Node ya. Manstack. Uh, ini apanya gimana nih? Jadi mungkin saya jelasin Manstack itu sedikit aja ya. Manstack itu tuh tech stack yang apa namanya untuk membuat suatu website menggunakan 4 itu. Jadi itu nanti akan kita ajarkan di kelas sebenarnya. Menggunakan Express.js, React.js, Node, dan MongoDB sebagai database-nya untuk membangun suatu website. Nah, ini stack ini merupakan primary-nya ya, primary stack yang biasa apa ya, suatu kesatuan gitu ya, di untuk membangun sebuah complicated website gitu ya. Tapi ada juga kadang yang tidak pakai Express, malah dia pakai Rust untuk apa namanya stacknya. Lalu sebenarnya tergantung, cuma MERN ini merupakan kayak yang umum lah gitu ya, yang umum dipelajari kayak gitu. Itu ya Mas Iqbal ya. Oke, ini yang promo 1,5 juta bayaran fullnya apa gimana ya Kak? Ini potongan dari kita ya Kak Clotilda. Jadi untuk sekarang kita lagi ada promo early bird untuk kelas kita yang di bulan Juni sampai tanggal 16 April. Jadi nanti teman-teman yang daftar sekarang itu bisa dapat potongan sebesar 1,5 juta rupiah. Untuk detailnya nanti bisa hubungi ke admin kita langsung ya, teman-teman semua yang tadi udah di-share juga. Oke, ada pertanyaan Mbak Farah. Mungkin satu lagi ya. Boleh ya Mbak ya? Ya boleh. Apa bedanya React Native, Expo, dan JS? React Native, Expo dan bukan Expo nih, Express kayaknya. Ini Express JS sekali. Oke. React Native itu sebenarnya lebih ke front end-nya. Express itu back end-nya. Maka tadi ada yang nanya Monstack kan. Nah, Monstack itu merupakan full stack-nya gitu ya. Nah, nanti akan diajarkan juga nih nanti MERN itu sebenarnya nanti di kurikulum kita. Jadi React itu front end-nya, Express merupakan back end-nya gitu ya. Nah, JS itu merupakan bahasa ya, language dari kedua library ini. Jadi bahasa dari React iya, dari Express juga iya. Kayak gitu. Tuh ya, Mas.
Ini Mas atau Mbak nih? Kayak Mas Al Idrus. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak Farah untuk sesinya. Sama. Dan teman-teman, sebelum kita foto-foto nih ke sesi favorit aku dan Mbak Farah tentunya, kita ada foto-foto. Sebelumnya aku minta teman-teman untuk mengisi kuesioner ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat dari Sekolah Talk kita pada siang hari ini, itu diharapkan untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu. Ini sudah ada di chat box, sudah dibantu oleh admin. Jadi silakan diisi ya teman-teman untuk mendapatkan sertifikatnya. Oke, sebelum kita closing nih, kita foto-foto dulu kali ya. Aku mungkin bisa minta tolong admin untuk nanti fotoin. Nah, teman-teman yang bisa on cam, boleh tolong on cam ya untuk